Ngajar si Ayu Ting Ting. Kalau yang dua rombel mah itu mah khusus seni semua. Tahun kemarin kita juara umum, semuanya dapat juara 1 semua. Terus tari paling heboh tuh. Namanya bekerja sama dengan orang tua, membangun bersama-sama. Terus inovasi, progres ke depan. Oh ini yang musik yang lagi disenengin apa? SMP aja mereka udah punya ini sambilan ngelatih anak-anak SD. Mau artnya seni rupa, mau artnya gerak tari, pasti ujung-ujungnya untuk dinikmati. Kan mereka talentanya nggak satu aja. Basically-nya bagus misalnya biolanya, tapi dia belum pakai rasa gitu. Emang Bu dulu guru seni budaya kan? Iya. Berarti ngepas dong. Ngepas, iya memang sengaja mungkin ya dari pihak dinas karena memang Bu Iip guru sarjana kesenian, kayaknya pas mungkin di SMP 1 gitu. Emang biar klop kali ya? Biar klop, dan memang senang banget karena memang klop sama dunia, menguasai materi banget. Coba kalau suruh matematika kan. Jadi guru tahun berapa? Tahun diangkat 95. 95 jadi guru. Tapi emang seni budaya dari awal. Oh iya, ngajar seni budaya. Udah bangkotan. Ngajar si Ayu Ting Ting. 2005 di SMP 4. Oh iya. Iya, 2005, 2006. Zamannya Ayu Ting Ting. Tapi dulu mah Ayu Ting Ting kelihatan gitu ada potensi. Oh iya, ada. Emang orangnya rame. Rame pecah dia. Iya, maksudnya gitu. Cantik juga, walaupun gak ada anak tapi cantik. Iya, udah kelihatan dari dulu. Berarti 2000 berapa? Apanya? SMP. 2002. Oh, tuaan itu ya. Iya. Sama Ayu. Iya kali aku nggak tahu itu. Ini 2005. 2005. Terus berarti Bu Ip merasa cocok dong di SMP 1 karena SMP 1 sekolah seni. Sekolah seni. Sebenarnya bukan sekolah seni, kelas seni. Nah, di antara 11 rombel, 2 kelas itu ada kelas seni gitu. Bedanya 9 rombel sama 2 rombel itu apa tuh? Bedanya kalau yang 9 rombel mah itu kolaborasi dari jalur zonasi atau domisili, jalur rapor, prestasi akademik, sains, MIPA dan sebagainya. Kalau yang 2 rombel mah itu mah khusus seni semua. Yang ahli di piano, yang ahli di tari, yang ahli di lukis, dongeng, semua atribut seni. Semua yang judulnya seni masuk di situ. Di 2 kelas itu? Iya. Apa harus berprestasi apa enggak? Harus. Karena kan lewat seleksi. Oh iya. Lewat SPMB-nya lewat seleksi. Kalau nggak diseleksi, mau bludak juga enggak? Oh iya. Karena semua kan terbatas, daya tampung cuma segitu. Bu tahu gak dari tahun berapa? Apanya? Sekolah seni SMP 1. 2018, 19 menjelang mau Covid. 19-an zamannya Pak Wahyu pas sekolah. Pak Wahyu ya? Iya. Berarti ntar kalau misalkan yang kayak kemarin dong. Kenapa? FLS 3N sini mulu dong. Enggak juga. Tahun kemarin kita juara umum, semuanya dapat juara 1 semua. Itu dia. Tari, ya ensemble musik tari dari kemarin tuh. Berarti bibitnya di sini semua dong. Di sini semua. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan nih, ini cerita aja Bu Ip ya. Iya. Kalau misalkan nih kan berarti 2 kelas itu spesial ya. Masih spesial dalam hal bidang seni budayanya. Iya. Optimalkan di situ. Mereka KBM-nya normal-normal aja. Normal, iya. Karena kan jamnya sama dengan yang reguler. Terus yang di luar itu Senin sampai Jumat itu setelah belajar itu ada jadwal itu seni. Oh, ada jam tambahan di luar KBM. Iya, gitu. Jadi habis kegiatan belajar mengajar, harus ada tambahan
sesuai bidangnya masing-masing. sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bukan sesuai dengan bidang sih, sesuai dengan yang kita adakan. Ada apa aja? Gamelan tradisional, Mm-mm. debung tuh, Heeh. terus angklung, Heeh. band, Heeh. terus tari paling heboh tuh, Dan tradisional. teater, pantomim, lukis, ada semua. Itu masuknya kategori ekskul kan? Enggak, Bukan. kalau ekskul kan kalau kita kan bekerja sama dengan orang tua, membangun bersama-sama. Kalau ekskul kan Dari ada sekolah. orang tuanya juga ya, di donasi juga dari sekolah. Kita disupport habis dari dinas pendidikan juga. Gitu. Tapi merasa berat gak punya beban jadi sekolah seni? Enggak Bu Ipmah, seneng. Karena emang dunianya. Iya, kecuali kalau kita sarjananya misalnya kan sarjana matematika baru tertekan ya. Iya. Tapi kalau ya dinas pintar milihnya Bu Iip maksudnya, karena memang ya hobinya, senangnya gitu. Seleranya. Nongkrong Bu Iip mah abis-abisan. Bu, basicnya seninya apa Bu? Seni musik. Seni musik? Iya, karena Bu Iip juga buka les vokal di rumah. Ada les vokal? Ada. Iya. Apa namanya les vokalnya? Laraswati. Laraswati vokal. Udah lama? Udah lama. Bianca itu salah satu produknya Bu Ii. Iya. Bianca, dari seumur 4 tahun, 4 tahunan lah udah les sama Bu Ii. Tapi kalau seni itu emang ada berapa jenis? 4 ya? Ya, seni rupa, seni teater, seni musik, seni tari. Jadi ya benar ya? Seni drama juga masuk. Teater drama, seni rupa, musik, tari. Di sini ada, di SMP 1 ada. Semua ada tuh. Ada. Tinggal ntar dipecahin aja musik, musik tradisional, musik modern, tarinya tari Nah, Bu tradisional. I juga terlibat ngajar paduan suara. Nah, ngajar. Suara 1 2. Oh iya, karena tadi basicnya Bu Ip. Iya. Seninya seni suara. Karena seneng aja biar enggak ibaratnya tulang mah biar enggak kaku. Ngasah ya, daripada bengong ntar nggak keasah jadi. Cuma memang sering bolos ya karena bentrok sama itu Kegiatan. rapat. Iya pasti sih. Yang penting mau berkolaborasi gitu. Emang benar ya, Kak? Tapi seni emang bisa gitu, Bu? Lama nggak diasah bisa tumbuh juga. Iya, betul. Jadi memang kita harus tetap mengasah kemampuan kita, beradaptasi dengan perkembangan zaman kayak anak-anak yang les nyanyi. Kenapa senang sama Bu Iip? Karena Bu Iip terus inovasi, progres ke depan. Oh, ini yang musik yang lagi disenengin apa? Lagu yang lagi disenengin apa? Jadi enggak lagu yang itu aja kan bikin bete ya. Ngikutin era ya. Era. Kalau lagi sukanya Nadine Amiza, ayo nyanyi itu, gitu ya. Benar-benar. Kemarin juga yang FRS juga kan itu, yang lagunya Bu Iip yang vokal sama yang ensemble juga masuk. Ensemble kemarin yang itu juara 1, tapi itu pegangannya Kak Denny, cuma kita kolaborasi baiknya gimana. Oh iya. Diskusi, ada pelatihnya khusus. Tapi Bang, kalau balik lagi tadi kalau seni emang harus diasah ya. Asah. Berarti kan nih SMP biasanya ntar mereka kan berprestasi di bidang seni itu bisa jadi modal mereka masuk ke SMA juga ya. Iya, jangankan udah SMA, masih di SMP aja mereka udah punya ini sambilan ngelatih anak-anak SD gitu loh. Iya, ada di SMP 1 iya. Make up tuh kalau kita kan bayar make up mahal, mereka mah udah make up sendiri. Coba lihat deh produk make upnya mereka, wih cakep. Ada yang ngelatih anak SD? Ada. Mereka sambil ngelatih juga, dapat cuan juga. Isi nggak benar sih, keponakan aku dia waktu itu dia masih SD Bu, kelas 6, tapi disuruh ngelatih tari anak kelas 3. 3 SMP? SD? 6 SD? Iya. Disuruh ngelatih anak kelas 3 kan, karena keponakan aku dari umur 3 tahun udah latihan nari. Iya. Karena terus menerus kan skill kemampuan psikomotor itu melekat kan. Tapi selain
emang ada progres gak sih Bu? Maksudnya misalkan nih saya nih suka seni, kedepannya ada progres bisa untuk bicara punya penghasilan. Cuan. Justru nggak ada matinya. Iya. Jadi contohnya Bu Iip, walaupun dia seorang PNS ya, tapi sampingannya di luar dari jam kantor tetap aja itu ngalir gitu. Melatih tari, vokal. Iya, gitu. Progresnya banyak. Anak-anak juga banyak ke mana tuh sekolah musik di SMK 2 tuh. Iya. Mereka udah dipasang di Purwacaraka Orkestra, terus apalagi tuh yang orkestra yang di Jakarta nasional kan. Nah, itu mereka udah di megang biola, megang apa, ngiringin artis-artis itu udah dapat bayaran gitu. Tapi selain seni kan, aku pernah dengar gini, seni itu nggak ada yang jelek, seni itu nggak ada yang salah, semua tergantung selera. Iya. Katanya gitu emang ya Bu? Iya, nggak ada yang tergantung selera, iya. Tapi seni itu kan art ya. Art itu artinya seni, beautiful artinya kan kalau beautiful pasti nggak jelek, cantik lah gitu. Mau artnya seni rupa, mau artnya gerak tari, pasti ujung-ujungnya untuk dinikmati. Berarti di sini ada paduan suaranya dong Bu? Ada. Apa namanya Bu? Atau sokat. Sokat. Belum dikasih nama sih, cuman ada grupnya. Ada CG Band. Nah kayak kemarin Cindy itu B1 itu kan udah terkenal. Tapi ada grupnya paduan suara ya? Ada grupnya. Cuma mereka kan mobile, ada nanti dia lari ke itu Nyinden, Bianca misalnya di Gamelan Degung, atau lari lagi ke Angklung, karena kan mereka talentanya nggak satu aja. Oh iya, di sini berarti kayak gitu ya? Berarti cuma dibedain harinya supaya nggak bentrok. Oh iya, hari ini mau main latihan angklung. Latihan angklung. Ayo berarti besok ntar ada latihan apa lagi? Hari Selasanya misalnya paduan suara, hari Rabunya seni rupa gitu. Berarti kalau di sini berarti kasar gini, lu punya skill seni apa? Ayo gitu ya? Iya. Nggak apa-apa ntar dilatih. Ada biola juga diarahin. Tapi kolaborasi, nggak khusus biola gitu kan. Kolaborasi sama angklung, sama main keyboard gitu. Tapi bibit nggak pernah habis berarti Bu dong? Alhamdulillah. Iya. Hanya di SPMB sekarang lagi ini juga, karena yang tertera hanya satu kelas, yang sebenarnya pendaftarnya banyak. Oh, mungkin cuma satu sekarang. Yang tersedia 2 kelas, tapi yang muncul yang di verifikasi hanya bisa dalam 1 kelas. Nah, nggak tahu nih kan, kita terserah dinas ya. Ini kalau mau dari basic sekolah seninya gitu ya? Sebenarnya sih ya dari pendaftar itu ada, cuman kan banyak kan belum memenuhi syarat sesuai dengan juknis yang ada di webnya PPDB, SPMB gitu. Iya, ngerti. Iya. Sayang sebenarnya, misalnya dia juara piano udah kelas ini gitu ya. Terus gara-gara ada kurang syaratnya apa, terus orang tua yang belum banyak menyimak secara detail juknis dari SPMB. Nah, nggak tahu siapa yang salah, siapa yang tapi mau yang tadi Bu bilang kadang-kadang dia juara di bidang non akademik. Kalau seni kan biasanya non akademik ya. Iya. Tapi ternyata dia di bidang akademiknya agak sedikit kurang. Jadi kayak aku pernah anaknya agak pecicilan Bu. Jahil. Mungkin cenderung wah rese deh tuh anak. Iya. Tapi dia juara robotik se-Indonesia. Iya gitu. Guru fisikanya mau ngasih nilai 7 karena emang nilai ulangannya 7, dia bingung. Ini beneran gue tulis 7 apa enggak ya? Ditulis 7, tapi dia juara robotik se-Indonesia. Gitu. Jadi gimana gitu dilema gurunya. Dilemanya. Kadang-kadang kan agak dilemanya kayak gitu ya, Bu. Kayak apa? Bikin perbandingan antara nilai akademik sama kemampuan non akademik. Karena non akademik biasanya kemampuan kan? Iya.
Tapi banyak Bu berarti dilema kayak gini, Bu. Kayak gitu. Di sini. Iya, karena kan masih pendidikannya kan belum seutuhnya dilihat dari kalau udah SMK kan udah penjurusan. Iya. Kalau ini kan masih sifatnya umum ya. Jadi ada kita harus mengikuti matematika juga, IPA juga, bahasa Indonesia juga, literasi, numerasi gitu. Ya terkadang memang anak seni ini memang ya ada kan kemampuan otak kiri dan otak kanan. Nah, orang-orang yang seni itu kan banyak menggunakan otak apa tuh sepatu balik Bu Iit. Ih, sama aku juga suka balik kalau kiri atau kanan kalau seni. Iya, Nah. pokoknya yang berbau olahraga, berbau seni. Nah, rata-rata memang unggulnya kan di bagian untuk ya seni, olahraga gitu. Otak kanan ya kalau nggak salah. Nah, otak. Nah, yang sains gitu kan memang apa dia mahirnya di bidang itu. Jadi di unggulnya seni, ya lemahnya di bidang sains. Yang di sains lemahnya enggak ini. Gitu. Seninya nggak keluar. Iya. Tapi gue pernah nemuin, nggak usah sebutin nama, maksudnya siswa yang kayak gitu. Ada. Maksudnya, wah dia juara tari udah kemana-mana atau dia juara vokal kemana-mana, tapi akademiknya nggak nyampe berarti gitu. Tapi nggak banyak sih. Tapi gue pernah nemuin kayak gitu. Ada juga saking fokusnya ke bidangnya, jadi mengabaikan. Tapi banyakan sih mereka balancing mengimbangi juga gitu. Kak bilang kalau dari segi kemampuan akademik ya. Iya. Kalau dari karakter gitu ada bedanya gak Bu antara siswa yang 9 tadi sama yang 2 tadi? Enggak. Sama bukan aja. Dari situ. Sama aja. Karakter mah karena memang pola asuh antara orang tua dan di sekolah. Biasanya orang-orang seni kan pikirannya out of the box banget Bu. Iya. Biasanya gitu ya. Ya yang orang lain nggak pikirin, tapi biasanya orang seni tuh mikirin. Terlalu perasa. Iya. Karena dia punya pemikiran yang tidak biasa biasanya gitu. Iya. Kadang gitu juga Bu Ip juga gitu. Iya. Menurut Bu Ip jangan-jangan dia memerlukan ini, makanya gini. Taunya, loh kok ini? Oh ternyata sama dia nggak memerlukan gitu. Sedangkan kita udah prepare gitu. Ternyata mereka biasanya punya pemikiran yang karena seni itu imajinasi kali ya. Jadi dia akhirnya soalnya banyak kan ya. Jadi dia kadang-kadang suka berhayal sendiri kalau misalkan seninya begini maka terjadi kayak gini. Tapi dia punya dunia sendiri. Kayak gitu gak sih Bu orang seni Bu? Iya. Dia punya nilai sendiri gitu. Iya. Tapi kan ini masalahnya anak-anak masih seucrit ya anak-anak SMP ini masih banyak dipengaruhi oleh kita gitu, diarahkan dalam hal kemampuannya ya. Basically-nya bagus misalnya biolanya, tapi dia belum pakai rasa gitu. Nah itu belum ada rasa penghayatan penjiwaannya gitu. Hanya baru bisa teknis mainnya. Iya. Berarti kayak gitu. Cepat nangkep gitu. Tapi rata-rata emang dari kalau di jenjang SMP kesulitan mereka dalam berkesenian kayak gitunya Bu bicara soal rasanya. Rasa iya. Kalau teknis mereka udah. Kalau cepat Bu Ii punya lagu main gitar, anak-anak cepat nangkapnya. Kalau secara teknis di sini SMP 1 luar biasa. Tapi bicara rasa itu emang mesti proses ya. Itu dinamik, rasa itu yang belum dapet. Biasanya gara-gara apa Bu? Karena masalah perkembangan siswa ya masih usia ini. Bicara ini ya. Walaupun SMA juga pasti harus diarahin juga masalah rasa itu. Terkadang kan belum ya kalau kayak kita udah tua ya harus apa yang kita sampaikan ke audiens itu kan harus nyampe. Jadi nggak asal goblek aja gitu. Iya. Kayak kita nyanyi gitu kan, kita harus komunikasi kan, ibaratnya kita ngobrol gitu. Nah itu kalau nyanyi bukan hanya sekedar main nada doang ya. Cintaimu. Aduh. 10 cintaku. Kan kalau anak-anak udah suaranya bagus tapi matanya kosong. Gitu loh. Dia tekniknya tahu, teorinya tahu. Suaranya modalnya udah bagus suaranya.
penghayatannya gitu. Penghayatannya yang belum optimal gitu loh. Itu dibina dari sini Bu. Dilatih Iya, nggak untuk hal iya, itu? karena kan dalam rangka pagelaran, dalam rangka lomba, dalam rangka kita sering dapat undangan dari pihak Yang wali kemarin, Bu, kota. yang ke Surabaya, Oh iya, itu pasti Bu tampil apa Bu? itu mendampingi Bapak Wali Kota dalam rangka APEKSI, Asosiasi Pemerintah Pada ngumpul wali kota. para wali kota kumpul se-Indonesia di Surabaya, terus nanti di tiap-tiap kota kabupaten menampilkan pameran budaya, seni, ciri khasnya, keunggulannya sebagainya. Nah, SMP 1 Didaulat untuk ikut tampil sana. Iya. Tampil tari. Tampil menghibur tari, tampil mendampingi Pak Wali Kota festival pawainya. Mendampingi. Tari apa di sana kemarin Bu? Tari goyang amprok. Terus saat karnaval ya, kita juga kolaborasi dengan Disporiata tentang kostum segala. Bawa berapa anak kemarin sana Bu? Hampir 20. Lumayan pengalaman, anak-anak pada senang. Iya, tampil di luar. Iya. Di luar kota Depoknya maksudnya. Iya. Mungkin mereka tampil di kota Depoknya bisa. Biasa, iya. Ketika tampil di daerah orang kan tuh mentalnya beda. Pengalaman. Sama itu tuh tadi mental, dilatih juga mentalnya Bu. Iya lah, mental pemenang, mental kalah. Udah jangan sampai misalnya kan kita sering misalnya ikut lomba terus kalah, ya terpaksa kayak kemarin juga FLS3 kan ada beberapa yang kalah terus down, nangis dan sebagainya. Iya pasti tuh. Ya itu kita harus bisa memberikan arahan-arahan gitu. Kan biasanya latihan oke. Pas tampil dong. Itu kan mental. Enggak, sebenarnya mereka sih percaya dirinya udah ini banget ya. Udah kebentuk. Udah kebentuk. Cuma kan barangkali mungkin selera jurinya ini sebenarnya kita udah latih juga udah optimal. Ada selera juri yang enggak itu begitu nggak tuh gitu kan ya, makanya tadi aku bilang seni itu nggak ada yang jelek, ada yang universal ya, selera banget. Menurut kayak ibaratnya bakso versinya Bu Iit beda, mungkin enaknya dengan bakso Febri gitu. Tapi benar itu kayak apa, kopi. Kayak kopi. Ada yang seleranya kopi pahit, ada yang selera kopi manis, ada yang seleranya panas mendidih, ada yang hangat. Bicara salah, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, iya benar. Iya benar. Semua ya masing-masing aja deh, gitu. Itu seni juga kayak gitu kan. Kayak begitu, iya. Nggak ada yang salah, semua balik lagi ke selera. Iya. Pada intinya sih sebenarnya program pemerintah sama Dinas Pendidikan Kota Depok ya dalam rangka menjadikan generasi anak-anak yang Gen Z ini berkegiatan lebih optimal supaya terhindar dari narkoba, perkelahian, tawuran dan sebagainya. Ya, biar sibuk aja di sekolah. Iya. Ngapain? Brang-breng Bu Ibu lebih seneng gitu dibanding dengan diem aja tapi tangannya kayak wiridan. Kan? Berarti kalau misalkan hari-hari biasa rame dong. Kalau misalnya boleh wawancara ada para orang tua misalnya lagi ngurusin administrasi apa, mereka pasti nengok apa tuh. Ya. Ini kan kayak misalkan Senin seni apa Bu? Misalnya ada jadwalnya Senin tari, berisik tari, besok musik, berisik musik. Gitu. Kadang seminggu 3 kali misalnya yang gamelan degung di sini, yang paduan suara di ruang sebelah sana. Ini makanya selalu ada angklung di sini. Selalu ada kegiatannya di sini. Iya. Oh tari sering di Pendopo. Yang depan sini lapangan. Nah tari di sini bener-bener tuh, anak-anak banyak banget yang tari. Kan yang paling susah itu kan kalau bicara sekolah tentang bakat, tentang potensi sekolah. Sekolah itu kan bisa bagus karena bibitnya. Tuh. Iya. Berarti naik turunnya itu ada gak Bu kelas seninya? Apa stabil aja dia? Pernah turun nggak? Turun nggak Bu? Bu Iip sih belum mengalami. Oh iya, Bu baru sebentar ya. Cuman yang Bu Iip rasakan ya
eh, yang karena Bu Ip orang seni ya Bu Ip terus nge-push. Dulu di SMP 4 pernah ngerasain nggak, Bu? Oh iya, maksudnya turun gitu. Kan SMP 4 bukan sekolah seni tuh. Iya. Dia sekolah umumnya semua bakat masuk lah gitu. Kan tahun ini lagi bibitnya lagi anak tari nih. Iya betul. Tahun depan belum tentu ada anak tari. Iya betul. Cuma faktor dari pembina, pelatih, guru juga ada pengaruhnya. Walaupun dia punya dikit bakat, tapi sama kita dipoles menjadi sesuatu gitu. Beruntung kalau dapatnya anak udah 100%. Nah iya. Itu gratis, dikit-dikit udah dapet. Iya. Kalau yang 10% ya tinggal kerja kerasnya aja paling ya. Tapi kalau misalnya anak juga udah punya bakat muncul, punya bakat, bibit gitu, terus nggak ada yang moles, tenggelam juga gitu. Bisa hilang tuh. Bisa hilang, sayang gitu. Makanya kalau nemu kayak gitu udah sayang banget nih gitu kan. Suka gergetan gitu, pengen moles. Berarti kalau misalkan kayak kemarin lomba FLS 3 gitu, Bu kan ngeliat sekolah-sekolah lain ya? Iya. Ada yang ngeliat, wah ini sayang banget sebetulnya bisa lebih lagi nih gitu. Ada Bu ngeliat gitu? Ada, karena memang kan enggak semua yang melatih itu dia fokus sebagai basically-nya sarjana seni. Karena banyak yang mualaf. Mualaf? Iya kan, ngajarnya seni budaya, tapi basicnya guru agama Islam, guru matematika, karena memang hobinya guru bahasa Inggris gitu. Karena kan SDM guru seni budayanya jarang di Depok. Iya di Depok, udah langka. Gitu. Ibu lulusan mana Bu? UNJ, IKIP Jakarta. UNJ. IKIP Jakarta, IKIP Jakarta. Masih IKIP Ibu ya? Iya, zaman baheula. Tapi kalau menurut Ibu, ke depan SMP 1 bicara seni bakal bisa terus bertahan, Bu? Amin. Cuma ini SPMB-nya belum final, Bu I pengennya 2 kelas, tapi masih ada yang adanya 1 kelas gitu. Tapi yang udah 2 ya? Iya, 2. Karena masalahnya kita kan untuk memajukan seni itu, terutama yang tari itu kan kita harus kolaborasi saat tampil, kolaborasi dengan orang tua. FLS 3N juga saat itu harus kolaborasi dengan orang tua gitu loh. Make up, kostum. Segala macam. Ngerti banget tuh saya tuh. Iya. Karena support dinas juga ada, support sekolah juga ada. Satu lagi support orang tua. Kalau cuma 1 kelas ya dikit. Sementara potensi yang yang mau dikembangin, mau dikembangin di sini banyak. Iya. Tadi ada teater, ada tari tradisional, ada modern dance, ada musik tradisional, musik modern, musik band gitu. Khawatir kalau dengan 1 kelas dong, semua potensi nggak dapet nih ya gitu. Betul. Lama-lama habis. Itu berarti sama kayak SMP 30 ya? Sama SMP 11? Iya, SMP 30 olahraga, SMP 11 olahraga. Sebetulnya kayak gitu kan ya basicnya? Iya, cuma nggak tahu manajemennya seperti apa. Kayak Bu I, di sini manajemennya seperti ini gitu. Oh, bukan berarti. Enggak, dulu aku pikir gitu sih. Sekolah seni. Ayo tampung siswa-siswa yang memang berbakat seni di sini. Ternyata enggak gitu ya. Maksudnya ternyata ada 2 kelas yang memang untuk khusus itu. Yang 9-nya baru reguler umum. Iya. Hampir 11-11-nya bisa. Oh di sini ada 10 anak. Kirain 11 gitu ya. Wih, maju banget itu. Ini sekolah udah bentuknya kayak gimana kayak gitu? Udah kayak SMK. Iya bener. Udah bakat semua kayak di Sule. SMK Sule itu kan itu seni semua. Mantap tuh. Jadi tambah maju emang saling ini kan dengan lihat dia basically ini jadi masukan kan. Oh itu kepala sekolahnya yang repot Bu. Iya. Enggak sih. Enak sih malah. Iya kalau udah punya basic mah. Iya. Seneng aja. Seneng aja, iya. Paling repotnya setiap minggu pagelaran mulu nanti. Pagelaran apa ya? Lesehan. Iya. Atau ada pagelaran aja, ada pagelaran aja kan. Tapi di sini sering ada acara seni Bu. Maksudnya nggak perlu yang harus mewah, harus meriah atau gitu, tapi kita bikin acara tampil gitu. Ada ada kayak misalnya bagi rapot. Kayak gitu tuh. Biarin aja anak-anak suruh ngeband, terus
persembahan tari, terus kerjasama juga dengan apa namanya kayak apa dari luar lah, misalnya brand-brand misalnya susu atau apa gitu. Di sini Oh, tampil, anak SMP 1 mau berarti pernah gue ada yang dari maksimal dia mah. pernah gak ada yang dari regulernya Ada tiba-tiba dia punya punya bakat bakat. seninya. Iya. Sekarang waktu kemarin pensi Sokat Get Talent itu banyak juga dari anak-anak reguler yang bandnya bagus-bagus ternyata. Memendam rasa. Kita kan fokusnya di 2 kelas ini seni ya, taunya mereka ya Ternyata di makanya 9 lain tuh ada ya. ada iya karena kan pensi. Nah kalau kelas seni kan kita fokusnya yang 2 aja gitu. Tapi ketika nanti di 9 itu memang ada bibitnya Bisa bisa ambil juga ya, bisa diasah juga ya. Iya. Nggak mesti hanya di kelas 2 kelas itu aja. Karena mungkin dulunya waktu masuk SPMB atau PPDB dia jalur raport, jadi dia otaknya juga bagus gitu kan. Atau memang dia belum muncul bakatnya, Nggak tahu. baru Iya, cuman hanya bisa main gitar doang, tapi ternyata pas masuk SMP dia bisa macam-macam gitarnya. Iya, perkembangannya ini